Hai sahabat Zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang setelah Mbak Yu meninggal lanjut Roy Kiyoshi pensiun jadi paranormal. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung, atau join, di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Setelah Mbak Yu meninggal lanjut Roy Kiyoshi pensiun jadi paranormal. Roy Kiyoshi ungkap pemicunya pada Raffi Ahmad dan Mary asisten Nagita. Liputan Zodiak ID. Secara terang-terangan pada Raffi Ahmad dan Mary si asisten Nagita Slavina, Roy Kiyoshi mengaku ingin pensiun jadi paranormal. Bahkan kini, Roy Kiyoshi mengaku menjajal bermain sinetron demi mengakhiri kariernya sebagai paranormal. Ternyata, Roy Kiyoshi punya alasan yang membuatnya mantap ingin pensiun dari dunia mistik itu. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di YouTube Trans TV Official, Minggu, tanggal 4 Juli tahun 2021. Seperti yang diketahui, Roy Kiyoshi beberapa kali mencuri perhatian publik. Mulai dari ramalannya, perubahan wajahnya, hingga kasus yang menjeratnya. Perubahan wajah Roy Kiyoshi bahkan sempat mengejutkan publik karena begitu berbeda. Bahkan banyak yang menilai kalau perubahan wajah Roy Kiyoshi justru tak lebih baik. Roy Kiyoshi juga sempat tersandung kasus narkoba. Setelah sempat terpuruk, Roy Kiyoshi kini kembali berkarir. Sebelumnya dikenal sebagai anak indigo dan bisa meramal, Roy Kiyoshi kini justru menjajal kemampuan akting dengan penampilan barunya. Roy Kiyoshi kini ogah jadi paranormal dan alih profesi sebagai pesinetron. Ini alasannya. Belakangan santer dikabarkan bahwa presenter Roy Kiyoshi tak lagi menjadi seorang paranormal. Ia mengungkapkan memang ada keinginan untuk mencoba peruntungan di pekerjaan yang baru. Kini Roy Kiyoshi tengah menjajal bermain sinetron di sebuah stasiun televisi swasta. Dengan begitu diharapkan akan ada kesempatan yang lain untuknya memainkan peran di sinetron atau film. Iya bener, sebenarnya aku pengen coba dunia baru gitu kan, sekarang lagi cobain sinetron. Petik 2. Terus ke depannya mungkin aku akan coba akting lagi, mungkin sinetron atau movie gitu, kata Roy Kiyoshi. Ternyata, artis 34 tahun ini memiliki alasan tersendiri mengapa memilih pensiun jadi peramal. Roy Kiyoshi menyinggung soal kejadian beberapa waktu lalu saat digerebek pihak kepolisian. Ia merasa trauma karena sempat ditangkap karena kasus narkoba di kediamannya. Bener banget, trauma karena waktu itu, kan di rumah kasus penangkapan obat tidur tanpa resep. Petik 2. Terus mereka datang ke kamar, tuturnya. Oleh karena itu, Roy Kiyoshi kini mengubah semua tatanan yang ada di kamar hingga perabotan. Dengan begitu ia berharap bisa melupakan kejadian penggerebekan di tahun 2020 lalu. Supaya aku lupa aja kalau ada kejadian penangkapan polisi, digerebek, terang Roy Kiyoshi. Tak hanya soal trauma, Roy Kiyoshi juga memiliki alasan yang lain yakni lelah. Ia menerangkan untuk menjadi peramal atau paranormal membutuhkan energi yang luar biasa. Makanya sekarang gue itu mulai mengubah profesi gitu loh, the real entertainer. Petik 2. Pengennya gue bisa move on dari citra yang lama karena capek, tambahnya. Dalam kesempatan itu, ia turut menceritakan awal mula bisa melihat sosok tak kasat mata. Saat duduk di bangku 5 SD, Roy Kiyoshi diperlihatkan sosok yang seperti nyata dan menyeramkan. Akan tetapi kala itu tak banyak yang tahu soal kemampuan tersebut atau indigo. Kalau dulu aku, kan gedenya di tahun 92 atau 93 itu belum ada Google sama sekali. Petik 2. Jadi mereka itu nggak tahu aku indigo. Indigo itu apa sih, mereka nggak ngerti, jelas Roy Kiyoshi. Kemampuannya itu bahkan sempat membuat artis kelahiran tanggal 24 Februari ini alami perundungan di sekolah. Sampai pada akhirnya aku dibully di sekolah, mereka kayak ngatain anak setan. Petik 2. Gue jadi ngerasa menderita banget sekolah, imbuhnya.
Meski tak mempengaruhi prestasi akademik, Roy Kiyoshi hanya bermasalah di lingkungannya saja. Hingga akhirnya ia memiliki kesempatan untuk mendatangi psikiater. Di situ setelah menjalani sejumlah pemeriksa, sang artis dinyatakan seorang indigo. Sampai akhirnya aku bisa ke psikiater barulah aku dinyatakan aku indigo. Petik 2. Pakai tes aura, psikologi, IQ dan segala macam udah mencukupi, ungkap Roy Kiyoshi. Sering melihat sosok tak kasat mata ternyata mengganggu kehidupan Roy Kiyoshi. Sehingga ia sempat mengonsumsi obat tidur meski didapatkan tanpa resep dokter. Betul, jadi sebenarnya ngelihat makhluk halus itu menderita, beneran, tandas Roy Kiyoshi. Kayak ngelihat ini itu, kapan gue istirahatnya? Petik 2. Makanya gue seumur hidup konsumsi obat dari psikiater itu, lanjutnya. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang setelah Mbak Yu meninggal lanjut Roy Kiyoshi pensiun jadi paranormal. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021, juga informasi unik menarik tentang setelah Mbak Yu meninggal lanjut Roy Kiyoshi pensiun jadi paranormal. Silahkan komentar di kolom komentar, jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like, dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.